sini saya akan mereview sebuah artikel jurnal dari jurnal At-Tibyan, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Langsa yang sudah terindeks Scopus Sinta 3 dengan judul The Concept of Tabayun in the Quran, the Effort to Address the Spread of Information on Social Media. Ya, jurnal ini sendiri ditulis oleh Rizal Fatur Rahman Purnama, mahasiswi Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jurnal ini sendiri memiliki volume 6 nomor 1 Juni 2021 halaman 40 sampai dengan 58. Jurnal ini dapat diakses di link http://journal.yainlangsa.ac.id/index.php/Tibyan. Ya, di sini peneliti membahas mengenai tentang diskursus pemahaman konsep tabayun yang terdapat di dalam Al-Quran, khususnya pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, sebagai upaya untuk menyikapi penyebaran informasi di sosial media. Ya, penelitian ini sendiri termasuk salah satu penelitian studi kualitatif serta menggunakan pandangan tafsir tematik dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang akan dikontekstualkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi hari ini. Ya, di sini peneliti sampai pada saat ini menemukan sebuah temuan, yakni diskursus tabayun dalam Al-Quran merupakan salah satu cara sebagai pengungkit penyebaran informasi hingga menemukan sumber-sumber data dari informasi itu sendiri yang valid. Yap, kontekstualisasi pemahamannya itu sendiri terdapat pada konsep tabayun di dalam Al-Quran. Sebagaimana penelitian ini menuntut para ahli-ahli di bidangnya untuk mengangkat bicara, untuk mengklarifikasikan berbagai kecurigaan akan sebuah informasi yang akan berdampak pada hoax pada ujungnya, di mana informasi yang tidak tervalidasi ini sendiri dapat menimbulkan keretakan sosial atau disorganization, munculnya kesimpang siuran dari sebuah berita, provokasi, propaganda, dan yang paling parah itu adalah berlanjut ke tahap disintegrasi. Ya, sebagaimana di sini pada jurnal ini diungkapkan oleh Nur Mahmuda, beliau mengatakan bahwa ruang media sosial itu merupakan ruang yang mempresentasikan praktik-praktik dari masyarakat, khususnya tentang keagamaan itu sendiri. Sebagaimana informasi yang tentang agama selama ini yang menjadi kajian dari konsep-konsep tabayun itu cenderung melihat kepada 3 hal, yaitu yang pertama, kajian yang melihat pada konsep tabayun dalam ruang lingkup hukum Islam. Yang kedua, kajian yang melihat konsep tabayun sebagai etika komunikasi dalam Islam. Dan yang terakhir, itu adalah kajian yang melihat konsep tabayun ini ditinjau dari tradisi linguistik tafsir Al-Quran. Ya, disinilah konsepnya kita pada jurnal yang akan saya review. Ya, dari ketiga kecenderungan ini, perhatian yang sangat terbatas diberikan pada hubungan antar Al-Quran dan perkembangan media sosial saat ini. Ya, khususnya pada kajian tentang konsep tabayun yang lebih komprehensif, di mana informasi yang beredar di media sosial dapat mengkonstruksikan dan melegitimasi sebuah pemahaman masyarakat dalam konteks kekinian. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa informasi banyak sekali tersebar di media sosial. Sebagaimana masyarakat seringkali menerima mentah-mentah informasi tersebut tanpa mencari sumber data yang absah, tanpa harus memvalidasi dari sebuah informasi tersebut, sehingga hal ini akan memberikan dampak yang cukup buruk pada masyarakat itu sendiri. Pada konsep tabayun ini sendiri, sebenarnya tujuannya adalah untuk mengkonsepsi dan meminimalisir serta menghilangkan hoaks yang begitu menyebar, sehingga dalam penerimaan informasi dalam tabayun ini sendiri kita itu dilarang untuk langsung menerima, sehingga ketika bertabayun kita akan menyaring informasi tersebut, apakah ini benar, apakah ini salah,
ini valid tidak, bisa diterima tidak. Jadi kita tidak akan menerima suatu informasi itu mentah-mentah tanpa sumber data. Ya, sebagaimana dikatakan di sini pada kitab An-Najm al-Balaghah yang condong ke arah Ahlul Bait mengatakan bahwa aktivitas tabayun dari intelektual sebagai ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menerima informasi dengan bertemu dan belajar sehingga membentuk konsep sanad. Selanjutnya, tabayun itu sendiri dimaknai sebagai sebuah upaya mengungkapkan suatu fakta yang dijamin keakuratan dan analisis data yang jelas. Jadi dalam arti proses pengungkapan fakta itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi masyarakat tidak akan lagi menerima informasi-informasi yang bersifat cocokologi atau yang bersifat mengada-ngada, namun tidak melihat dari mana sih informasi ini datang, bisa nggak ya dipakai gitu. Jadi untuk kajiannya ini sendiri pada konsep tabayun mengandung kehati-hatian serta ketelitian dalam menyikapi informasi dan media penyampaian informasi serta peringatan terhadap dampak dari informasi tersebut yang dapat dijelaskan dengan istilah kajian media massa. Ya, balik lagi nih, pokok utama penyebaran informasi terbesar saat ini tetaplah media massa, baik itu dari handphone, baik itu dari televisi maupun dari koran atau majalah, ya, media-media cetak maupun media online gitu. Sehingga dari sini sebenarnya yang menjadi pertanyaan atau rumusan masalah dalam penelitian ini yang dapat disimpulkan, yang pertama itu adalah bagaimana sih konsep dari wacana tabayun dalam Al-Quran, sehingga kontekstualisasi konsep tabayun dalam Al-Quran itu juga. Dan yang terakhir, bagaimana upaya dalam menyikapi penyebaran informasi di media sosial dalam konsep tabayun. Sebagaimana konsep tabayun ini sendiri telah saya sebutkan tadi, terkhusus untuk membahas Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang pelaku kejahatan datang kepadamu dengan membawa laporan, lihat dengan hati-hati ke dalamnya, agar kamu tidak menyakiti suatu kaum karena kebodohan, maka menyesallah atas apa yang telah kamu lakukan. Ya, dari ayat tersebut, penyebutan menggunakan kata frasa fatabayyanu di sini kita kaji dalam ilmu Al-Quran dan tafsirnya. At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna fatabayyanu adalah memeriksa dengan cermat. Jadi, para ulama qiraat itu juga memiliki perbedaan pendapat dalam kata fatabayyanu ini sendiri. Sebagaimana kata Ahmad Mustafa dalam tafsir Al-Maraghi, beliau menjelaskan bahwa tabayyun di dalam Quran Surah Al-Hujurat itu tidak ada penganiayaan terhadap kebenaran yang bersumber dari individu, melainkan penyesalan yang dimaksud akan didapat jika ada penyebaran informasi yang tidak benar. Ya, hal ini berdampak pada kesalahpahaman masyarakat. Sebagaimana mufasir generasi menengah, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Abdullah, atau yang sering kita dengar itu dengan nama Ibnu Al-Arabi, beliau menafsirkan surat Al-Hujurat ini sendiri dengan 3 pembahasan. Yang pertama dengan hakikat kebenaran yang harus diperjelas dengan jelas tanpa adanya ketidakjelasan di dalamnya. Jadi harus sesuai dengan asbabun nuzul ayat ini sendiri. Yang kedua, itu menuntut tentang pencarian lebih lanjut dari orang-orang yang tidak hanya membawa informasi atau berita, tetapi dilakukan untuk mencari kebenaran dari informasi tersebut. Ya. Terus kemudian, hal ini sendiri walaupun kita lihat terdapat perbedaan pendapat, konsepnya tetap sama, yaitu tetap untuk melakukan tabayun dalam penerimaan informasi di media sosial. Jadi untuk teman-teman semua, harap bertabayun dalam menerima informasi. Semoga review artikel jurnal yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.